Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang routing dinamik mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMkom. Sebelum kita lanjut pada materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Misbah Munir dengan NIM 200512040009 kelas TIA angkatan 2020. Oke, di sini seperti biasa kita siapkan terlebih dahulu skenarionya. Di sini ada 3 PC, 2 server dan 3 router. Nah, di sini untuk PC 1 dan PC 2 kita sambungkan ke router 1, PC 3 kita sambungkan ke router 2, server 1 dan server 2 kita sambungkan ke router 3. Dan untuk ketiga router yaitu router 1, 2 dan 3 kita sambungkan juga menggunakan kabel otomatik. Selanjutnya yaitu kita atur setting pada PC 1, yaitu buka desktop, klik IP configuration. Nah, untuk IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Subnet mask-nya kita menggunakan 255.192. Di default gateway-nya kita menggunakan 192.168.1.62. Lanjut kita beralih ke PC 2, IP configuration, IP address-nya yaitu 192.168.1.65. Subnet mask-nya sama, yaitu menggunakan 255.192. Gateway-nya kita menggunakan 192.168.1.126. Kita lanjut ke PC 3, klik IP configuration. IP address-nya kita menggunakan 192.168.1.253. Subnet mask-nya kita menggunakan 255.128. Gateway-nya kita menggunakan 192.168.1.254. Kita lanjut, kita atur setting pada server 1. Klik IP configuration. Nah, untuk IP address-nya yaitu 33.33.33.1. Subnet mask-nya kita menggunakan 255.0. Gateway-nya kita menggunakan 33.33.33.3. Kita X, lanjut ke server 2. IP configuration. IP address-nya kita menggunakan 43.43.43.1. Subnet mask-nya sama, yaitu 255.0. Default gateway-nya kita menggunakan 43.43.43.3. Nah, setelah kita mengatur PC dan servernya, kita lanjut setting pada routernya. Yang pertama yaitu base Ethernet 0. Nah, di sini IP address-nya yaitu 192.168.1.62 dan subnet mask-nya kita menggunakan 255.1. Kita on-kan port statusnya. Nah, lanjut ke base Ethernet 10-nya. IP address-nya yaitu 192.168.1.126. Subnet mask-nya kita menggunakan 255.192. Jangan lupa kita on-kan. Nah, kita lanjut ke serial 2. IP address-nya yaitu menggunakan 12.12.12.1 dan subnet mask-nya sama menggunakan 255.0. Jangan lupa di on-kan ya. Dan serial 3-nya yaitu 13.13.13.1 dan subnet mask-nya kita menggunakan 255.0. Jangan lupa di on-kan juga. Setelah itu kita lanjut ke router 2. Sama, kita atur terlebih dahulu base Ethernet 0-nya. IP address-nya yaitu 192.168.1.254. Untuk subnet mask-nya kita menggunakan 255.255.255.128. Kita on-kan, jangan lupa. Lanjut base Ethernet 10. Nah, di sini tidak usah diisi karena router 2 hanya sambung ke router 3 saja. Lanjut serial 2, kita isi 12.12.12.2. Subnet mask-nya 255.0. Lanjut ke serial 3, IP address-nya yaitu 23.23.23.2. Subnet mask-nya kita menggunakan 255.0. Oke, kita lanjut ke router 3. Nah,
kita isi face Ethernet-nya yaitu IP address-nya 33.33.33.3, subnet mask-nya 255.0, jangan lupa di-on-kan. Face Ethernet-nya 10-nya kita isi IP address-nya dengan 43.43.43.3, subnet mask-nya yaitu 255.0 sama di-on-kan, jangan lupa. Serial 2-nya yaitu IP address-nya 23.23.23.3, subnet mask-nya 255.0 di-on-kan. Serial 3 IP address-nya yaitu 13.13.13.3, subnet mask-nya yaitu 255.0, jangan lupa di-on-kan juga. Oke. Nah, jika seperti ini artinya kabel-kabelnya sudah aktif. Kita kembali lagi ke router 1. Nah, di sini biasanya kalau routing statik, biasanya kita mengaturnya di statik kan, mengisi network, subnet mask, next hop gitu. Tapi untuk routing dinamik ini tidak diperlukan, kita langsung menuju ke RIP. Nah, di sini kita hanya perlu mengisi networknya saja, yaitu untuk router 1 kita masukkan network yang pertama yaitu 12.12.12.0. Jangan lupa di add. Setelah itu kita masukkan network yang kedua yaitu 23.23.23.0. Kita add, jangan lupa. Kita masukkan network yang ketiga yaitu 192.168.1.0 0.1.64. Kita add. Nah, jika seperti ini, kita lanjut ke CLI-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketik yaitu no auto summary. Enter. Kita ketik version 2. Enter. Kembali lagi ke config. Kita lihat RIP-nya di sini sudah berubah menjadi V2, dan untuk langkah selanjutnya yaitu kita ke global setting dan kita save agar semua yang kita lakukan tadi pada router 1 ini settingnya tersave. Oke, kita lanjut ke router 2. Kita buka RIP-nya, yaitu kita ketik masukkan networknya yaitu 12.12.12.0. Kita add, jangan lupa. Oke, kita masukkan network yang kedua yaitu 23.23.23.0. Kita add, jangan lupa. Masukkan network yang ketiga yaitu 192.168.1. Kita add. Oke, setelah kita add semua networknya, jangan lupa kita ke CLI lagi. Kita masukkan no auto summary, enter version 2. Kita cek ke config lagi, kembali ke RIP. Di sini sudah menjadi V2. Kita global setting, kita save terlebih dahulu. Nah, ya. Oke, kita langsung ke RIP-nya, kita masukkan yaitu 13.13.13.0.
kita add, kita masukkan yang kedua yaitu 23.23.23.0. Yang ketiga yaitu 33.33.33.0, kita add, dan yang terakhir yaitu 43.43.43.0, kita add. Kita cek CLI nya, no auto summary, enter version 2. Kita lihat config RIP nya di sini sudah V2, dan untuk menyimpan semuanya kita save, jangan lupa. Oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu setelah router sudah disetting, kita klik power cycle device. Di sini kabelnya kembali merah. Fungsinya yaitu dari power cycle device yaitu untuk mereset konfigurasi device. Nah, kita tunggu sampai hijau seperti ini. Nah, jika sudah hijau kembali, kita kembali ke router 1, klik. Nah, di CLI ini kita enter, kita ketik show IP router. Kita enter. Nah, di sini terlihat semuanya rute-rute IP-nya. Kita enter sampai ke, kalau sudah router seperti ini berarti sudah terlihat semua rutenya. Kita X, kita masuk ke router 2, kita ke CLI lagi, kita enter, masukkan show IP router, kita enter sampai seperti ini. Nah, di sini sudah termuncul semua rutenya. Begitu pula di router 3 sama, kita enter, masukkan show IP router, kita enter. Nah, setelah ini, jika sudah seperti itu, kita masuk pada langkah selanjutnya yaitu kita berpindah ke mode simulation. Nah, kita klik show all none, edit filter, kita pilih ICMP. Nah, nanti akan muncul ICMP di sini. Setelah muncul seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita coba mengirim pesan dari PC 1 ke PC 3. Oke, kita next. Dia akan menuju ke router 1 terlebih dahulu, lalu dia menuju ke router 2 dan akan sampai. Nah, biasanya percobaan pertama itu masih gagal. Kita delete terlebih dahulu, kita ulangi lagi dari PC 1. Ini oke, maaf, kita ulangi lagi dari PC 1 ke PC 3, kita next menuju router 1 ke router 2, lalu sampai ke PC 3, kita kembali lagi ke router 2, lalu ke router 1, dan dia akan kembali ke PC 1. Nah, jika seperti ini, tandanya centang seperti ini, berarti percobaannya berhasil. Kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu PC 1 menuju PC 2. Kita next, dia menuju router 1. Nah, sudah biasa kalau percobaan pertama itu mesti gagal. Tidak apa-apa, kita coba lagi.
Kita next. Dia akan sampai ke router 2, ke router 1 menuju router PC 2, kembali lagi ke router 1 dan sampai ke PC 1. Percobaannya berhasil. Kita lanjut ke percobaan yang ketiga, yaitu PC 1 ke server 1. Kita next, dia menuju ke router 1, lalu ke router 3. Masih gagal, tidak apa-apa karena masih percobaan pertama. Kita coba lagi mengirim ulang PC 1 ke server 1. Kita next, yaitu dia menuju router 1, lalu ke router 3, lalu sampai ke server 1. Kembali lagi ke router 3, router 1, kembali ke PC 1. Berhasil. Kita lanjut ke percobaan keempat, yaitu kita mengirim pesan dari PC 1 ke server 2. Kita next, dia menuju router 1 ke router 3. Di sini masih gagal karena tadi masih diajari ke server 1, belum diajari ke server 2. Jadi kita ulangi, tidak apa-apa. Sudah biasa, percobaan pertama itu masih gagal. Kita ulangi lagi PC 1 ke server 2. Dia menuju router 1 ke router 3, lalu sampai ke server 2. Dia kembali lagi ke router 3, router 1, dan kembali ke PC 1. Di sini percobaannya berhasil. Kita lanjut ke percobaan yang ke-5, yaitu kita mengirim pesan dari PC 3 ke PC 1. Next, dia akan menuju ke router 2 terlebih dahulu, lalu ke router 1, ke PC 1, dia kembali lagi router 1, ke router 2, lalu sampai ke PC 3. Di sini percobaannya berhasil. Kita delete, lanjut ke percobaan ke-6, yaitu mengirim dari PC 3 ke PC 2. Kita next, dia akan menuju ke router 2, ke router 1, dan sampai pada PC 2. Ayo kita kembalikan lagi ke router 1, ke router 2, lalu sampai lagi ke PC 3. Jika seperti ini, tandanya sudah berhasil. Oke, kita lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu dari PC 3 ke server 1. Kita next, dia akan menuju router 2, ke router 3, dan sampai pada server 1. Setelah itu, dia akan kembali ke router 3, ke router 2, dan akan sampai kembali lagi ke PC 3. Jika ada tanda centang seperti ini, berarti berhasil. Kita delete, lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu PC 3 ke server 2. Kita next, dia akan sampai ke router 2, menuju router 2, menuju router 3, lalu sampai ke server 2, dikembalikan lagi ke router 3, kembali lagi ke router 2, dan sampai ke PC 3. Di sini berhasil. Kita masuk ke percobaan ke-9, yaitu server 1 menuju ke server 2. Kita next, dia akan menuju ke router 3 terlebih dahulu, lalu sampai ke server 2. Kita kembalikan lagi ke router 3 dan sampai ke server 1. Jika tandanya seperti ini berarti berhasil. Kita delete, lanjut ke percobaan ke-10, yaitu mengirim pesan dari server 1 ke PC 1. Oke, kita next, dia akan menuju router 3 terlebih dahulu, menuju router 1, lalu sampai ke PC 1. Kita kembalikan lagi, yaitu ke router 1 menuju router 3, dan dia akan kembali ke server 1. Percobaannya berhasil. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu mengirim surat dari
server 1 ke PC 2. Next, dia menuju router 3 ke router 1, lalu sampai ke PC 2, kembalikan lagi ke router 1 ke router 3, dan akan sampai kembali ke server 1. Sekarang di sini berhasil, kita lanjut ke percobaan yang terakhir, yaitu server 1 menuju PC 3. Kita next, dia menuju router 3 ke router 2 sampai ke PC 3. Setelah itu dia kembalikan lagi ke router 2 dan kembali ke router 3 dan sampai pada server 1. Di sini berhasil, seluruh percobaannya berhasil. Kita delete terlebih dahulu. Untuk selanjutnya yaitu kita kembali lagi ke mode real time. Kita masuk ke PC 1 terlebih dahulu. Kita cek command prompt-nya, kita ketik treasure. Pertama kita masukkan IP address-nya 192.168.1.65. Kita enter. Oke, di sini saya terjadi kesalahan. Kita ketik tracer, kita masukkan 192.168.1.65. Kita enter. Nah, di sini muncul semua tujuannya, yaitu di sini terdapat IP yang kita lewati. Kita masukkan lagi IP selanjutnya, yaitu tracer 192.168.1.253. Kita enter. Muncul semuanya tujuannya, trace complete. Lanjut lagi, tracer 133.33.1. Kita enter, trace-nya complete. Kita masukkan lagi IP yang terakhir, yaitu IP dari server 2, tracer 43.43.43.1. Kita enter, trace-nya complete. Nah, di PC 1 tidak ada masalah, cuma tadi terjadi kesalahan pada awal. Saya di sini salah menginputkan IP address-nya. Kita lanjut ke PC 3. Kita command prompt, kita ketik tracer, masukkan IP address dari PC 1, yaitu 192.168.1.1. Kita enter, trace complete. Kita enter, muncul semua trace complete. Kita tracer lagi, yaitu IP address dari server 2, yaitu 43.43.43.1. Enter. Di sini trace-nya juga komplit. Lalu kita masuk ke server 1, command prompt, kita masukkan tracer 43.43.43.1. Trace-nya komplit. Kita masukkan, selanjutnya kita masukkan IP address dari PC 1, yaitu 192.168.1.1. Kita enter. Nah, trace-nya komplit. Selanjutnya kita masukkan IP address PC 2, tracer 192.168.1.5. Benar. Di sini trace-nya komplit. Tracer 192.168.1.253. Oke, trace-nya komplit. Tidak terjadi masalah apapun, komplit semua trace-nya, kecuali dari kesalahan saya sendiri tadi pada saat kekurangan tracernya
ataupun kekurangan titik malah menjadi koma, mohon maaf. Nah, oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.